Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita akan berdoa dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Lanjut saja, kita langsung mulai pembelajaran di pagi hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, mengetahui macam-macam gerak otot pada manusia. Otot pada manusia, kita lihat dulu pengertiannya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi kamu ingat ya, otot adalah alat gerak aktif. Selanjutnya kita lihat fungsi otot. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat. Yang kedua adalah menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita lihat karakteristik otot. 1. Kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi, memendek. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya kita mau lihat macam-macam otot. 1. Otot polos. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Baik, di slide kedua kita akan melihat macam-macam otot dan juga ciri-cirinya. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, kamu bisa lihat itu ada 8 ya. Cuman yang Bapak kasih merah itu adalah yang mungkin kita bisa hafalkan, kita ingat adalah memiliki satu inti sel. Yang keduanya adalah tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu adalah otot polos. Selanjutnya yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Jadi ciri-cirinya adalah bekerja secara sadar dengan diperintah otak, ya. Memiliki banyak inti sel atau multisel. Terus kemudian cepat dan mudah lelah. Jadi kalau kita misalkan habis berjalan kaki merasa lelah, berarti otot luriknya itu yang tadi yang membuat kita jadi lelah. Lanjutnya otot jantung. Otot jantung ini sebetulnya adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Hampir seperti otot lurik, tetapi bekerjanya di luar kesadaran manusia dan memiliki satu inti sel. Jadi hampir seperti otot polos. Walaupun dia, lihat gambarnya saja, lurik-lurik, tapi dia bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi seperti jantung. Jantung kan terus berdetak, ya kan, tanpa berhenti. Kalau berhenti apa berarti? Wafat, ya, meninggal. Baik. Selanjutnya adalah macam-macam gerak otot. Ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Seperti apa itu? Contohnya,
meluruskan lutut, siku, dan ruas, ya. Kemudian yang kedua adalah depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Yang kelima, contoh abduksi, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Nomor 5, adduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Nah, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nomor 7, fleksi, yaitu gerak yang membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut, ya. Baik, kita lihat contoh-contohnya di bawah atau di slide berikutnya. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, ya, termasuk macam gerak otot yang manakah gerak-gerakan pada gambar berikut ini. Kita lihat yang paling kiri atas, ya, itu lagi semacam apa ya, semacam mau berlari, ya. Berarti dia itu meluruskan atau ekstensi, ya. Jadi tangannya ke depan, ke belakang, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua itu adalah menurunkan, berarti depresi. Yang ketiga itu membengkokkan, berarti fleksi. Yang keempat menjauhkan, abduksi. Yang kelima menjauhkan tapi seperti menengadah, berarti supinasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendekatkan, berarti adduksi. Sampai di sini bisa dilihat anak-anak, bisa diperhatikan, bisa dimengerti, ya. Selanjutnya adalah mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Ini sering terjadi ketika kita berolahraga tanpa disadari, karena kita terlalu memforsir diri, akhirnya kita merasa sakit di dengkulnya, di telapak kakinya, dan sebagainya, ya. Kita lihat bagaimana cara mencegahnya. Lakukan pemanasan dan pendinginan. Contoh pemanasan bisa bersepeda, lompat tali 5-10 menit sebelum kita melakukan aktivitas olahraga yang sebenarnya. Yang kedua, lakukan peregangan, jadi otot-ototnya biar merasa siap untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, mulai dengan perlahan dan jangan memaksakan diri. Jadi kalau lari kita pelan-pelan aja dulu, ya. Setelah itu kalau sudah merasa nyaman baru kita berikan powernya, begitu. Pelan-pelan dulu larinya. Nomor keempat adalah lakukan olahraga yang bervariasi. Jadi jangan push up terus, tapi sekali-kali kita misalkan berjalan, senam, ya, gitu. Terus yang kelima adalah ketahui kelemahan tubuh. Jangan dipaksakan. Kalau kita sakit kaki jangan bermain bola, ditambah sakit kakinya, ya. Atau kalau kita lagi panas badannya, tentunya kita nggak ingin olahraga, kan? Jangan dipaksakan olahraga, nanti panasnya akan bertambah parah. Nomor 6, banyak minum air putih. Ini yang kita harus lakukan. Minimal adalah 8 gelas sehari, minimal tuh. Kalau lebih bagaimana? Boleh, dipersilahkan. Nomor 7, jangan lupa makan. Nah, lupa makan ini juga penting apa? Untuk apa? Untuk tenaga, ya. Nomor 8, mintalah bimbingan orang yang ahli. Seperti kita mau olahraga tinju, tentunya kan diarah-arahkan tuh, ya. Cara seperti ini ada ahlinya di situ. Kapan kita harus berolahraga, kapan kita berhenti berolahraga atau beristirahat. Nomor 9, gunakan pakaian yang sesuai. Jangan kita olahraga pakai baju apa? Batik, kan nggak pas, ya. Nomor 10, istirahatkan tubuh. Jadi kalau sudah olahraga, ya udah diistirahatkan, ya. Dilemaskan otot-ototnya agar kita bisa berolahraga lagi di besoknya, ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat dulu sekarang. Nah, sekarang kita mau berkreasi, yaitu membuat desain cover. Ada 2 macam desain dalam membuat cover, yakni
cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana seperti ini contohnya ya. Majelis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar ya. Nanti Bapak beri tugas untuk membuat cover seperti ini boleh atau yang seperti ini ya. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Ada 2 contoh desain cover ya anak-anak. Sekarang Bapak tugaskan kepada kamu untuk membuat desain cover ya. Boleh pakai tulisan tangan, diberikan warna, atau kalau ingin berkreasi lewat komputer dipersilahkan juga anak-anak ya. Jadi boleh menggunakan pensil, kemudian diwarna, kemudian kalau ingin pakai komputer juga diperbolehkan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu yang bisa Bapak saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, terus berkarya, terus semangat, tidak menyerah. Terima kasih dan thank you. Terima kasih and thank you oleh saya Windarto, wali kelas 5A. Bapak ada di bawah tuh, lagi salam sehat buat kalian semua. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.